Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok laki-laki Akidah Akhlak. Kami ingin mempresentasikan video tentang Umar bin Khattab. Saksikan terus video kami. Stay tune. Sekido. Saya akan memberitahu biografi tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Mekah pada sekitar 584 Masehi dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai seorang pejuang yang keras dan terkenal dengan sikapnya yang tegas. Namun setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu pembela terkuat dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Umar adalah sahabat senior yang memiliki julukan Al-Faruq, yaitu pembela antara baik dan benar, dan menjabat sebagai Khalifah Rasyidin kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah sejak 634 Masehi hingga pembunuhannya pada tahun 644 Masehi. Umar adalah khalifah pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin, atau gelar yang kemudian menjadi standar para khalifah setelahnya. Setelah mendengarkan biografi singkat tentang Umar bin Khattab, jadi kita akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Umar bin Khattab dari awal dia memeluk Islam hingga kematiannya. Yang pertama, masuknya Islam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hidup dalam masyarakat Quraisy Mekah yang sangat memegang teguh tradisi jahiliyah. Ia dikenal sebagai seorang pemuda tangguh, pemberani, dan sangat berpengaruh. Sebagai duta Quraisy, umat terkenal cerdas, tegas, dan tak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya. Saat Islam mulai menyebar diam-diam, Umar termasuk yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW. Ia merasa Islam adalah ancaman terhadap struktur sosial dan kekuasaan Quraisy. Perjalanan hidayah pada puncaknya, Umar memutuskan membunuh Nabi Muhammad SAW dengan pedang di tangan. Ia bergegas menuju tempat tinggal Nabi. Namun di tengah jalan, seseorang menyela, "Wahai Umar, engkau hendak membunuh Muhammad, padahal saudaramu sendiri telah mengikuti agama Muhammad." Tersentak, Umar berubah haluan menuju rumah adiknya, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid. Ia menemukan mereka sedang membaca potongan Al-Quran surah Taha. Ketika Umar marah dan memukul mereka, Fatimah berkata dengan wajah berdarah, "Lakukan apa saja yang engkau suka, wahai Umar. Aku tidak akan meninggalkan Islam." Umar terdiam. Hatinya luluh, ia meminta maaf, membaca lembaran mushaf. Setelah membaca surah Taha ayat 1-14, air matanya jatuh. Ia tersentuh oleh kemuliaan ayat-ayat tersebut. Ia segera meminta diantar ke rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat berkumpulnya Nabi dan para sahabat. Di sana ia bersaksi dengan lantang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Takbir bergema keras. Hari itu Islam mendapatkan pembela baru. Sejak saat itu kaum muslimin mendapat sholat di Ka'bah secara terbuka. Umar dikenal sebagai Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Selesai. Melanjutkan kisah sejarah Umar. Hijrah terang-terangan, bukti keberanian dan kepemimpinan, konteks sosial. Pada tahun ke-13 kenabian, setelah mendapatkan perlakuan kejam dari kaum Quraisy, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Mereka pergi diam-diam agar tidak dihadang atau dibunuh di jalan. Tapi Umar bin Khattab berbeda. Aksi terang-terangan, Umar memakai baju perang, mengasah pandangnya, dan berkeliling Ka'bah 7 kali. Lalu ia berdiri di tengah-tengah kaum Quraisy dan berkata, "Aku akan berhijrah ke Madinah. Siapa yang ingin ibunya kehilangan anak atau istrinya jadi janda, hadang aku di belakang bukit ini. Tak satu pun berani menghentikannya." Umar kemudian berjalan bersama sekelompok sahabat dan hijrah ke Madinah. Secara terang-terangan ia membuka jalan bagi kaum muslim. Untuk hijrah dengan aman, ia menyampaikan pesan kuat.
bahwa Islam tidak perlu disembunyikan dan bahwa kebenaran harus dihadapi dengan keberanian, bukan ketakutan. Baik, kita lanjut yang keempat. Umar di balik ekspansi Islam, strategi, amanah, dan kesederhanaannya. Yang pertama, kemenangan militer. Umar memimpin negara Islam dengan sistem pemerintahan yang mapan. Ia menunjuk panglima-panglima besar seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, dan Amr bin As untuk menaklukkan negeri-negeri kafir di masanya terjadi. Penaklukan Persia, kemenangan di Qadiyah dan Mahawan. Habis itu ada penaklukan di Syam, kemenangan di Yarmouk, penaklukan Mesir melalui pasukan Amr bin As. Habis itu yang kedua, kepemimpinan sederhana. Walaupun menjadi negara adidaya, Umar tetap hidup sederhana. Ia tetap hidup sederhana. Ia tetap memiliki istana, hanya tinggal di rumah kecil dari tanah liat. Bajunya bertambal dan ia sering menyamar untuk menyusuri kota di malam hari, memastikan rakyat tidak kelaparan. Kisah menggugah, yaitu suatu malam ia mendapati seorang ibu yang sedang merebus batu untuk menenangkan anak-anak yang kelaparan. Umar segera kembali ke gudang makanan, memanggul sendiri karung gandum dan memasaknya untuk keluarga itu. Habis itu ada saat ajudan menawarkan bantuan Umar, berkata, "Apakah kau mau memikul dosaku di hari kiamat karena membiarkan mereka kelaparan?" Ya, yang kelima ada syahidnya Umar, akhir seorang pemimpin agung. Kejadian tragis pada pagi hari di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar sedang mengimami salat subuh. Tiba-tiba seorang budak majusi bernama Abu Lu'la'ah menyelinap ke barisan jamaah dengan membawa pisau bermata dua yang beracun. Ia menikam Umar berkali-kali hingga terjatuh dan berdarah parah. Wasiat sebelum wafat, dalam kondisi sekarat, Umar menunjuk 6 sahabat Dewan Syura untuk memilih penggantinya. Ia juga berkata kepada anaknya, letakkan pipiku ke tanah, celakalah Umar jika Allah tidak mengampuninya. Umar wafat 3 hari kemudian. Ia dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Masjid Nabawi. Kaum muslimin berduka. Dunia Islam kehilangan pemimpin yang paling jujur, adil, dan sederhana. Jadi yang terakhir nomor 6. Jadi setelah mendengarkan beberapa kisah mengenai Umar bin Khattab, berikut adalah akhlak terpuji yang dapat kita ambil dari sosok Umar bin Khattab, yaitu pemberani, tegas, teguh, pendirian, sederhana, simpati, dan empati. Ya, sekian. Terima kasih. Sekian video storytelling dari kelompok Umar bin Khattab. Saya Alman pamit mengundurkan diri. Saya Algi pamit undur diri. Saya Daniel undur diri. Saya Pael pamit undur diri. Saya Sule undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.